Nah, kemarin itu kan kita ada masalah di bagian akumulasi. Kita ke daftar laporan dulu, kita buka neraca kontrolnya, daftar laporan, lalu neraca indeks kontrol. Tanggalnya itu 31 Desember 2018. Oke, lalu kita klik tampilkan. Nah, di sini kan kemarin akumulasi penyusutannya itu masih 0. Nah, jadi kita di sini harus balik lagi ke proses akhir bulan. Kita tutup dulu daftar laporannya. Kita masuk ke bagian perusahaan. Proses akhir bulan. Bulan ini kita pilih yang Desember, tahunnya 2018. Lalu kita simpan. Kalau tandanya hijau seperti ini, berarti transaksi kita sudah berhasil disimpan. Oke, kita tutup. Balik ke dashboard. Pastiin yang di atas ini, setiap habis kita input transaksi itu harus di-close dan balik ke dashboard lagi. Untuk sekarang, kita cek neraca kontrol lagi di daftar laporan. Daftar laporan, neraca indeks kontrol, tanggalnya 31 Desember 2018. Ada yang ketinggalan? Mbak, saya ketinggalan. Tadi udah proses akhir bulan. Tadi udah pada proses akhir bulan. Udah? Sudah semuanya? Yang mana? Udah proses akhir bulan? Close dulu daftar laporannya ke bagian perusahaan. Proses akhir bulan. Pilih bulannya itu Desember. Tahunnya 2018. Lalu klik simpan. Sudah? Kak, punya aku kok ada tulisan sudah ada data lain yang bulan dan tahun ini ya, Kak? Oh iya, sudah. Kalau emang sudah proses akhir bulan, ini kan tadi ada teman yang belum, jadi kita balik lagi ke sini. Oh. Sudah? Kalau sudah, proses akhir bulannya di close. Balik ke daftar laporan. Daftar laporan. Neraca indeks kontrol. Tanggalnya 31 Desember 2018. Sudah? Yang mana? Udah proses akhir bulan? Tadi udah proses akhir bulan? Sekarang ketinggalan yang mana?
Oke, sekarang kita cek lagi ya proses kontrolnya, kita samain bareng-bareng. Kita klik tampilkan. Kita samain ya, jumlah kasnya itu 509.106.000 sama income usahanya 30.695. Yang offline ada yang beda? Saya beda, Mbak. Jumlah kas ini. Nah, kalau yang beda, cara menelusurinya itu bisa diklik. Nah, kamu yang tadi online yang beda itu jumlahnya berapa? Yang aset lancarnya itu 0, Mbak, jumlahnya. Sama persediaan juga 0. Terus jumlah aset lancarnya juga 0. NIM-nya berapa? 188. Kasnya berapa? Katanya pada 0 semua. Kasnya. Harus habis dulu. Sebentar, Pak. Set lancar. Vin. Jadi masalahnya 0 loh. Kalau ini kayak gitu, menurut aku biar cepat mungkin dihapus semua, enggak di database baru diperulang. Soalnya kalau ini itu biasanya ada kesalahan di checklist satu lagi. Oh, biar cepet gitu aja. Buat data ulang aja. Iya. Kayak tadi aja. Enggak, kalau mereka kan biasanya tuh nggak bisa dapat kan, nggak mungkin gitu. Tambahin aja baru. Soalnya aku tuh pakai ini kan, pakai punya Pak Ahim tuh database udah banyak banget, udah warna-warni. Ya kan? Oh gitu. Iya. Oh iya. Iya, aku pakai punya Pak Ahim soalnya. Dewe banget ya, hapus aja nggak apa-apa. Ini buat yang NIM-nya 188, kayaknya ini tuh kesalahannya karena aset lancarnya 0, persediaannya 0 juga. Ini kayaknya mungkin ada kesalahan di awal, mungkin lupa checklist atau gimana. Dan ini tuh nggak bisa ditelusuri. Jadi ini database-nya kamu aku hapus dulu. Nanti impor ulang dari awal, ikutin modul aja, isi nama perusahaan dan lain sebagainya. Lalu yang proses awalnya itu diulang lagi. Oke? Nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Di logout dulu ya. Punya Nanti kartu ini di logout. ketinggalan. Oh, ini di logout terus dari awal gitu, Mbak. Iya, ini
Mbak hapus dulu. Oh ya. Di logout dulu ya. Mbak izin bertanya Mbak, Ya. kalau aset lain jumlah aset lainnya 0 gimana Mbak? Hmm, yang jumlah asetnya 0 atau piutangnya juga kebanyakan, itu minta di list aja NIM-nya berapa di grup kelas sekarang ya. Oke Mbak. Mbak, ini kan aku tadi udah logout, terus ini tetap di yang dashboard yang ada aktivitas terakhir Anda. Oh iya. Katanya disuruh ulang. Iya, di logout aja, di akhiratnya di close. Akhiratnya di close. Di sini ada yang 0 juga nggak asetnya, piutang? List aja dulu NIM-nya. 0 juga. Apa yang 0? Aset. Ya udah, list aja namanya. Aduh, gimana ya kalau yang online ya? Vindi. Aku kalau enggak, kalau misalnya kayak yang di offline kan kita bisa mandu kan dari awal. Soalnya aku takut mereka salah centang yang di bagian awal tuh. Kalau yang online gimana? Kita mandu yang online aja, yang offline biar aku mandu yang online aja. Oh ya udah. Itu suruh share screen sambil Iya ya. kerjainnya sambil suruh share. Sip. Ya. Bentar. Mbak, coba share screen lagi tuh Mbak, yang tadi mau nyocokin lagi. Mbak, Ya, silakan. Pak, saya kan tadi udah logout, terus ini tetap kembali ke Bikin data baru, database baru. Terus install apa namanya? Migrasi ulang. tuh. Ini masih di sini Pak, padahal udah saya logout tadi. Coba. Kurang tugasnya. Oh, di log aktivitas kamu ya? Di beranda. Kamu sudah masuk lagi nih? Tadi katanya kata Mbak suruh logout dulu, terus dari awal. Terus Iya. ini tadi udah saya logout, Terus masuk lagi. saya masuk lagi, terus ke beranda awal. Katanya disuruh dari awal lagi tadi. Iya. Dimigrasi lagi. Dan langkah migrasi yang modul itu loh, mana? Langkah-langkah masukkan. Halo, bisa dipahami? Iya Pak, gimana Pak? Ya, jadi kamu nanti masuk ke yang ini, apa namanya? Yang modul 1. Oh iya. Yang apa namanya? Langkah migrasi, proses akhir tahun. Ya Mbak Mika ya. Ini mengulang proses akhir tahun. Yang tadi dihapus database-nya. Atau dari awal? Dari awal. Oh, dari awal. Karena hilang semua, dihapus semua datamu. Tapi saya belum hapus. Hah? Saya belum hapus. Oh, belum, Bu? Belum. Oh, ini tinggal nunggu, berarti nunggu kamu hapus. Sebentar ya Mbak, nunggu Mbak Vika menghapus datanya. Iya Pak.
dia sudah log out. Jadi siapa saja yang mau dihapus ya datanya? Mbak apa? Di mana ini, Fik? Mbak, misi Mbak. Mbak, coba share screen dong Mbak, yang mau lihat yang jumlah aset lainnya. Jumlahnya berapa tadi? Ketinggalan. Ke bawah, Mbak. Ngelis aja di grup. List di grup aja biar sekalian. Ya. Kayaknya sama deh, Mbak. 0 juga tuh bawahnya, Mbak. Itu kayak posisi nomornya matikan lagi. Jumlah aset lainnya emang 0. Jadi disamain ini aja. Ini udah bener kok. Berarti nggak usah ngelis, Mbak. Kalau udah sesuai sama yang ini, nggak usah ngelis. Oh ya, Mbak. Yang udah sesuai sama yang di sini atau di modul, nggak usah ngelis ya. Oke Mbak, makasih. Ada lagi yang persediaannya 0? Udah bisa? Udah. Ada rinciannya. Yang kita itu aja. Yang hapus saja nanti kita mulai aja. Hapusnya.
Yang udah nge-list, yang data yang mau dihapus itu accurate-nya di logout dulu. Iya. Di listnya nama dan NIM ya. List nama dan NIM. Nur Cahyo NIM-nya berapa? Ada di sini nggak? NIM-nya berapa? Yang Muhammad Fitra? Satu 197? Yang Adelia tolong di logout dulu ya akunnya. Ini nggak bisa dihapus soalnya. Udah di logout? Adelia online ya? Iya, Kak. Udah di logout? Iya, ini baru di logout. Akhirnya di close aja dulu soalnya masih belum bisa di nonaktifin. Adelia udah nge-logout belum ya? Akhirnya di close aja, jangan di dashboardnya gini. 188.276. Mbak, yang NIM 188 udah apa belum ya? Di dashboardnya masih muncul nggak? Enggak, udah nggak ada. Ya, kalau udah nggak ada berarti udah dihapus. Bentar ya, lagi di-input lagi.
Anissa Karisma. Duh, ada lagi. Yang Muhammad Arkan Asanuddin itu akunnya di logout dulu, soalnya nggak bisa dihapus. Udah ya, nggak ada yang masalah lagi ya. Bentar. Coba dibuka di bagian persediaan. Barang dan jasa. Itu jumlahnya ada berapa? Jumlah barangnya? Yang Faiz Dwi Anggoro, akhirnya di logout dulu ya.
Coba dibuka ini aja modulnya, samain di modul. Buat teman-teman datanya yang tadi dihapus, kalian itu harus masukin data lagi dari awal, dari nama perusahaan, alamat, nomor HP, dan lain sebagainya. Dan yang centangnya itu juga harus dicentang. Yang ini buat datanya yang dihapus aja ya. Untuk informasinya, kalian buka modul 1 yang bab 3. Baik online maupun offline itu yang database-nya dihapus, buka yang modul 1 bab 3. Lalu dibuka database-nya. Nah, lalu isikan profil perusahaannya dulu, dari nama perusahaan, level distribusi, bidang usaha, dan lain sebagainya, sampai kode pos. Tanggal mulai atau tutup bukunya itu 31 Desember 2018. Yang online bisa ngikutin? Yang database-nya dihapus? Bisa, Mbak. Gimana? Lanjut. Tanggal mulainya jangan salah ya. Tanggal mulainya itu 31 Desember 2018. Ya. Iya, distributor. Iya, sama. Yang online ada kendala?
Yang online ada yang kendala lagi? Ya, kalau lanjut itu langsung ngisi yang kebijakan akuntansi. Yang pertama itu umum. Pertanyaan itu centang sesuai dengan yang ada di sini. Jangan lupa nanti mata uangnya itu ditambahkan yang SGD. Apa nih yang hijau di belakang? Coba Adelia ya? Hah? Ini yang baju hijau di belakang kamu. Kamu masuk Zoom nggak? Masuk Zoom nggak? Siapa namanya? Mutiara Prima. Coba di share screen aja. Oh alah. Ya apa? Yang baju kotak-kotak di ujung siapa namanya? Kamu masuk Zoom nggak? Pakai laptop nggak Zoom? Di sini ada yang database-nya masalah terus pakai Zoom nggak? Biar barengan aja di share screen. Takutnya pas ngisi ada yang salah. Atau yang online, ada yang mau share screen biar bareng-bareng ngerjainnya, yang untuk database-nya baru dibuat. Yang online, bisa share screen aja yang database-nya baru dibuat. Namanya siapa? Siapa? Tika. Zikra. Loh, nggak ada. Oh, DZ. Kok nggak ada? Oh, ini udah ada. Bisa di-share screen aja? Oke, ini kan di sini beberapa pelanggan termasuk masih menggunakan SGD, udah dicentang, lalu mata uangnya dicari yang Singapura dolar. Udah semuanya. Terus perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN.
Itu menjawab pertanyaan 3, apakah perusahaan mengut dan membayar pajak tambahan nilai? Lalu aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Itu menjawab pertanyaan 2 dari bawah. Apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan di centang? Sudah? Sudah? Yang ujung udah? Sudah? Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Untuk fitur penjualannya itu, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah perusahaan membuatkan surat penawaran? Bentar. Sudah dijual dan dikembalikan. Penawaran menjadi dan diberi kepada pelanggan. Pernah memberikan syarat penerimaan pelanggan. Oke, lalu untuk retur penjualan sebagai pengurangan nilai piutang berlaku, itu menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Lanjut. Udah? Sudah? Oke, selanjutnya itu perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Itu menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Selanjutnya, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Itu menjawab pertanyaan 2 dari bawah. Apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Dan yang terakhir, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Itu menjawab pertanyaan yang terakhir. Sudah semuanya? Yang pertanyaan pertama, ketiga, keempat, keenam, dan 7. Oke, kalau sudah dilanjutkan. Nah, ini untuk pembelian, ini semuanya dicentang. Sudah? Yang online udah? Udah, Mbak. Oke, kita klik lanjut. Selanjutnya untuk persediaan, ini apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 gudang? Ini centang ya. Lalu perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Ini menjawab pertanyaan nomor 3. Nomor 4. Ya. Lalu untuk metode perhitungan nilai persediaan menggunakan FIFO. Sudah? Sudah? Oke, lanjut. Nah, untuk pertanyaan apakah Anda ingin mengupdate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan, ini yang centangnya itu dihapuskan aja karena kita sudah mempunyai daftar akun perkiraan sendiri. Sudah semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah itu diselesai. Ini masalahnya kalau tadi kan kayak cuma 1 orang. Nah, yang bagian ini itu bagian tidak perlu ditampilkannya lagi itu dicentang agar setiap kalian membuka itu nanti tidak muncul lagi lalu ditutup. Selanjutnya kita impor akun.
Untuk akun perkiraan, masih menggunakan data yang kemarin. Impor akun. Oke, cari filenya. Seperti kemarin. Lalu open. Lalu klik unggah. Lanjutkan. Jangan lupa dicentang, lakukan update data. Ya. Lalu lanjutkan. Sudah semuanya? Yang online udah? Udah, Mbak. Sudah? Udah? Yang belakang? Oh, yang belakang? Udah beres sampai mana? Semuanya? Oh. Oke, kalau udah ditutup. Lalu kita lanjut ke impor pemasok. Impor pemasok. Cari datanya. Daftar pemasok. Unggah. Lanjutkan di checklist. Lanjutkan. Kenapa, Vin? Yang akun perkiraan. Bisa ngapusnya? Bisa diedit nggak sih? Oke, ditutup aja. Impor pelanggan. Lakukan proses yang sama ke impor-impor lainnya ya. Oke, ditutup aja, langsung impor yang lain. Barang dan jasa. Di close aja impor barang dan jasa. Iya, nggak apa-apa, di close aja dulu. Ke persediaan. Di samping kiri. Samping kiri cari bagian persediaan. Barang dan jasa. Barang dan jasa yang warna biru, ya. Ya, coba ke yang hijau kiri. Ya, ini karena belum ada gudang. Jadi kita ke persediaan lagi. Terus ke bagian gudang. Yang di warna hijau kita lihat dulu. Klik ke warna hijau. Nah, di sini baru ada gudang utama, sementara barang tadi kita ada masuknya di gudang depan sama gudang belakang. Masih ingat caranya buat tambah gudang seperti kemarin? Masih ingat nggak?
Ya, benar, tanda tambah. Klik tanda tambah. Lalu masukkan depan. Untuk namanya masukkan depan. Lalu disimpan. Ini aja Pak, buat gudang aja langsung di persediaan, lalu masuk ke bagian gudang. Terus kita buat lagi gudang namanya belakang. Lalu disimpan. Oke. Untuk bagian gudangnya itu di close. Ya. Barang dan jasa juga di close. Lalu balik lagi ke persiapan data perusahaan, kita impor barang dan jasa lagi. Iya, dibuatnya tadi tambahannya gudang depan sama belakang. Oke, lanjut. Yang baju kotak-kotak biru udah bisa. Oke, ditutup. Selanjutnya yang kami mengerti atau selesai mengisi data itu dicentang. Lalu ditutup. Sekarang kita masuk untuk mengimpor data aset tetap. Ke bagian kiri, cari yang aset tetap. Yang online ada yang ketinggalan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Lalu ke aset tetap. Lihat di daftar yang hijau kiri pojok. Ini karena belum ada data, kita impor datanya di menu yang impor data dari Excel. Pilih yang file data aset tetap. Ini coba diunduh dari data gagalnya. Unduh data gagal dulu. Coba data yang tadi yang diunduh dibuka. Apa? Ntar di proses akhir bulan. Proses akhir bulan dulu. Terus ini ditutup aja, impor aset tetapnya ditutup. Oke, coba ke bagian kanan lagi, kita lihat errornya kenapa. Kategori aset tetap itu kenapa? Tidak ditemukan atau sudah dihapus. Ya udah, di ini aja. Gedung dan peralatan. Di close aja Excel-nya. Balik ke accurate-nya lagi. Impor aset tetapnya itu di close dulu. Terus klik ya aset tetapnya di close aja dulu. Ke aset tetap lagi. Terus aset tetap. Lalu klik yang hijau di pojok kiri atas.
Nah, di sini kan baru ada nama asetnya Jalan Kelapa Gading Raya atau tanah. Di sini kita belum ada kategori peralatan sama gedung. Jadi ini kita tambahkan secara manual, itu klik tanda plus yang hijau. Bentar. Di close dulu. Iya, di aset tetap kategori aset, lalu lihat di kiri warna hijau, nah baru ada tanah kan, ini, terus ditambahkan dulu, namanya peralatan. Ini apa dulu? Ketiga. Ini apa nama kategorinya? Tiga. Tanah, peralatan, sama gedung. Tanah, Peralatan dan gedung. Disimpan peralatannya. Oke. Di data barunya di close. Ya. Buat lagi namanya gedung. Lalu disimpan. Di close. Data barunya di close. Nah, di sini udah ada ya, gedung, peralatan, dan tanah, udah ada semuanya? Udah, Mbak. Oke. Selanjutnya kategori asetnya itu di close dulu. Balik lagi ke aset tetap. Aset tetap lagi. Ke hijau kiri. Ya, benar. Lalu impor data lagi. Oke, ini kan 3 data berhasil diproses dan 1 data gagal diproses karena 1 data gagal proses tadi ini udah berhasil diproses di awal, yaitu tanah. Jadi yang 3 data berhasil ini untuk AC, gedung, sama ada 1 lagi, lupa namanya apa. Jadi tutup aja. Nah, ya ini ada komputer, AC Sharp, sama gedung atau rukan 3 lantai sama tanah di Jalan Kelapa Gading. Ini aset tetapnya juga di close. Oke, sekarang kita akan melakukan proses akhir bulan. Proses akhir bulan ini kita klik menu perusahaan. Proses akhir bulan. Pilih bulannya Desember. Tahunnya 2018. Lalu klik simpan. Nah, proses akhir bulan ini kan karena ini sesuai modul ya, minta Singapura dolarnya itu masih kursnya itu 9.800. Nanti ketika kalian ujian, ini proses akhir bulan ini akan mengikuti modul. Nanti misalnya di soal bilangnya Singapura dolar itu 10.000, sementara di accurate-nya ini masih 9.800. Jadi ini nanti kalian menyesuaikan sendiri. Kalian klik Singapura dolarnya lalu diganti, nilainya itu diganti jadi 10.000. Kalau sudah proses akhir bulan itu di close, terus ke daftar laporan, kita akan menyesuaikan neraca skontronya lagi. Daftar laporan, neraca induk skontro, tanggalnya 31 Desember 2018. Laporan, terus kalau ada Tampilkan. Tanggalnya 31 Desember 2018. Yang online ada yang ketinggalan?
Yang online ada yang ketinggalan? Enggak ada. Enggak, Mbak. Oke. Eh, Oke, sekarang kita cocokin lagi ya neraca kontrolnya. Oke, udah selesai? Udah selesai? Oke, kita samain lagi ya. Jumlah kas dan setara kas itu 509.106.000. Piutang usaha 30.695. Persediaannya 19.410. Aset lancarnya 607.211.000. Nilai historisnya untuk aset tidak lancar 1.243.680.000. Aset tidak lancarnya 1.166.520. Jumlah asetnya 1.773.731.000. Sama. Jumlah utangnya 30.495. Jumlah kewajiban jangka pendeknya 42.995.000. Jumlah kewajibannya 227.995.000. Jumlah kewajiban dan ekuitasnya 1.773.731. Balance ya. Oke, kalau udah sama semua, hari ini kita lanjut sampai transaksi. Kita akan masuk ke transaksi. Silakan dibuka modulnya. Modulnya ini di modul 2 bab 1 yang fitur pembelian. Udah dibuka semuanya? Oke. Nah, jadi di sini PT Surya Furniture ini di bagian gudangnya akan mengajukan permintaan pembelian barang. Jadi si furniture ini akan untuk pengen mengestok barang di gudang. Jadi di sini bagian gudang ini meminta persediaan yaitu meja persegi sebanyak 10, meja bundar sebanyak 20, dan meja kerja sebanyak 10. Caranya, ini kita ke bagian persediaan. Lalu kita ke permintaan barang. Kenapa ke permintaan barang? Karena ini adalah permintaan ya langsung dari bagian gudangnya. Makanya kita ke bagian permintaan barang. Jadi nanti kalau misalnya ujian juga dilihat sesuai instruksi soalnya. Kita ke permintaan barang. Telat ya suaranya. Oh iya, oke. Nah, untuk tanggalnya kita akan memasukkan tanggal transaksi. Kalau di sini ada yang ketinggalan langsung ngomong ya, karena ini transaksinya berurutan. Oke, tanggal transaksinya kita masukkan tanggal 2 Januari 2019. 2 Januari 2019. Tanggalnya jangan salah ya, karena ini transaksinya berkelanjutan. Tanggal 2 Januari 2019. Oke, untuk tipe permintaannya kita masukkan tipe beli barang. Sudah? Oke, selanjutnya kita akan cari atau pilih barang. Di sini diminta yaitu meja persegi, jadi carikan meja persegi. Seperti ini, lalu diklik. Nah,
tanggal dimintanya kita masukkan tanggal 3 Januari 2019. Ini sesuai dengan keterangan di sini, tanggal dimintanya yaitu 3 Januari 2019. Oke. Nama barangnya meja persegi dan kuantitasnya itu 10. Kita isikan 10. Kalau sudah, kita klik lanjut. Seperti ini. Oke. Nah, di sini barang yang diminta ada 3. Caranya sama, kita klik cari atau pilih barang. Selanjutnya kita masukkan meja bundar. Meja bundar, lalu tanggal dimintanya 03, 01/2019, lalu kuantitasnya ini 20. Lalu kita klik lanjut. Kita lakukan yang sama dengan barang meja kerja. Tanggal dimintanya tanggal 3 Januari 2019. Kuantitasnya ini 10. Lalu kita klik lanjut. Seperti ini, total barangnya ada 3. Dan kuantitasnya itu semuanya ada 40 barang yang diminta oleh gudang. Ada yang ketinggalan? Lanjut, Mbak, lanjut. Masih nunggu ya? Sudah? Kalau sudah, ini datanya di-save. Nah, pastikan teman-teman sampai muncul keluar informasi dan kalau misalnya di sini, di bagian yang bulat-bulat ini masih merah, oren, itu berarti transaksi kalian masih loading input ke accurate. Gimana? Kalau udah bagian permintaan barangnya itu di close ya, balik lagi ke dashboard. Di close balik lagi seperti ini ya. Jadi data yang sini cuman tinggal dashboard aja. Oke, lanjut transaksi 2. Nah, di
Di sini transaksi 2 itu adalah perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang. Ini transaksinya berkelanjutan. Jadi tadi di tanggal 2, bagian gudang itu mengirimkan permintaan pembelian barang. Nah, selanjutnya di tanggal selanjutnya ini perusahaan itu membuatkan PO atas permintaan yang tadi diberikan oleh gudang. Di sini bagian gudangnya itu dibeli dari 2 pemasok, yaitu PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya, dengan detail sebagai berikut. Di PT Sentra Furniture kita membuat PO yaitu untuk meja bundar, sementara di Indah Jaya kita barangnya ada 2, persegi dan kerja. Oke, dan ada info, tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 4 Januari 2019. Untuk pengerjaannya, kita klik pembelian. Pembelian, lalu pesanan pembelian. Yang di sini. Karena ini masih barang dari yang dipesan oleh gudang. Kita ke pesanan pembelian. Pemasoknya kita pilihkan di sini dulu, yaitu untuk PT Sentra Furniture. Untuk tanggalnya, kita masukkan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 3 Januari 2019. Di sini kita tidak perlu mencari barang lagi, karena ini kita akan mengambil dari pesanan yang tadi udah dibuat di awal. Jadi di sini teman-teman jangan cari barang lagi, tapi kita klik yang ambil. Nah, ambilnya itu kita harus ingat transaksi sebelumnya itu kan adanya di permintaan. Jadi kita ambil dari bagian permintaan barang. Sini belum ada. Ini teman-teman jangan cari, langsung klik yang tanda lensa ini. Diklik. Nah, langsung muncul PR 2019-01-001 di tanggal 2 Januari 2019, diklik. Muncul seperti ini. Oke. Nah, karena di sini PT Sentra Furniture itu hanya membuatkan pesanan untuk meja bundar, jadi di sini yang dicentang itu hanya meja bundarnya saja. Jadi meja perseginya ini kita hapuskan centangnya. Hanya meja bundar saja. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik lanjut. Nah, meja bundarnya ini belum ada harga, jadi ini kita harus input harga meja bundarnya. Klik meja bundarnya, ini diklik, lalu ada rincian seperti ini. Untuk harganya itu meja bundar yaitu 95.000. Jadi harganya kita masukkan 95.000. Lalu kita klik lanjut. Kita klik lanjut. Setelah itu kita ke bagian info lainnya. Kita ke bagian ini, kita ke bagian info lainnya. Ingat tadi diminta tanggal diharapkan dapat diterima adalah 4 Januari 2019. Maka kita harus mengisikan tanggal pengirimannya yaitu sesuai dengan tanggal yang diharapkan untuk tiba. 4 Januari 2019. Belum ada Pak. Bentar, tapi saya cek dulu Pak. Belum ada, ini kan masih memproses pesanan, belum dikirimkan Pak.
Oke, kalau sudah, ini kita save, kita simpan. Seperti ini. Kita akan lakukan cara yang sama untuk PT Indah Jaya, karena tadi kan kita baru nginput untuk PT Sentra Furniture. Caranya sama, pemasuknya kita cari Indah Jaya, tanggalnya itu tanggal transaksi, tanggal 3 Januari. Ini. Oh ya, kita balik ke ini ya, ke atasnya info lainnya, rincian barang. Ini masih ingat kita cari atau ambil? Oke, kita ambil dari permintaan. Kita klik search, lalu buka yang PR 2019 ini. Ada yang beda? Saya beda, Mbak. Bedanya di mana? Saya ketinggalan, Mbak. Ini total harganya 0, sama diskonnya juga 0. Kita belum masuk input harga, kita masih mengambil barangnya dulu. Oh iya, Mbak. Itu transaksi yang sebelumnya mungkin, Mbak. Oh, itu tadi untuk PT apa? Ini yang kamu bilang belum ada harganya PT Sentra atau PT Indah Jaya? Masih PT Sentra, Mbak. Oh, untuk PT Sentra itu harga barangnya kamu coba lihat di modul 2 yang bab 1. Ini rincian harganya ada di sini. 95.000. Kalau sudah input harga, lalu kamu ini di bagian info, masukin tanggal diharapkannya, lalu disimpan. Baik, Mbak. Yang ketinggalan bisa sambil cek-cek modulnya ya. Udah ada? Kalau udah ada, kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan menginputkan harga. Untuk harga meja persegi itu di harga 77.000. Caranya diklik meja persegi, masukkan harganya 77.000. Sudah? Kita klik lanjut. Kita akan masukkan lagi harga untuk meja kerja. Meja kerja ini harganya 88.000. Klik lanjut. Seperti ini. Dan kita akan ke bagian info lainnya untuk mengubah tanggal pengiriman. Di info lainnya, lalu tanggal pengirimannya itu 4 Januari 2019. Seperti ini. Udah sama? Udah? Yang online udah? Kasih respon ya. Udah, Mbak. Oke. Kalau sudah ini transaksinya kita simpan. Lalu pesanan pembeliannya di close. Kita balik lagi ke dashboard. Gunanya kita meng-close bagian-bagian ini agar kita tahu kalau transaksi kita itu udah disimpan atau belum. Mbak. Ya, Mbak. ya. Oh, di itunya saya kok 1.850.891.000, Mbak. Oke, teman-teman semuanya, untuk bagian dashboard ini, aktivitas terakhir, aset saat ini, piutang usaha, dan lain sebagainya ini, nggak perlu khawatir kalau misalnya beda, itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu ini kok beda sama nggak apa-apa, asalkan di daftar laporan, terus di neracas kontrolnya itu sama. Tadi udah pada sama belum? Udah? Yang online udah pada sama belum? Udah, Mbak. Oke, kalau misalnya udah, Mbak. gimana? Yang ini. Total Yang harganya apa?
Yang meja persegi sama kerja itu min 77.000. Gimana? Yang ini loh Mbak, yang di PT Indah Jaya, yang nama barangnya sama itu meja persegi sama kerjanya, ini hasilnya itu malah diskonnya 77, terus jadinya total harganya jadi main. Ini Mbak, udah aku kasih share screen-nya itu. Aku kasih tunjuk. Kamu masukinnya bukan di diskon tapi di harganya. Itu kan harganya masih 0. 77.000 dan 88.000 itu untuk harga satuan meja-mejanya, bukan diskonnya. Oh iya, makasih Mbak. Oke. Yang lain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Yang tampilan dashboard. Gitu-gitu enggak apa-apa. Oke, udah semuanya? Oke, kita lanjut ke transaksi 3 ya. Oke. Oke. Nah, transaksi 3 ini, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 3 Januari. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Setelah menerima pesanan tadi yang kita inputkan, sekarang PT Sentra Furniture ini kita akan mengirimkan barangnya. Tetapi barang yang dikirimkan itu di tanggal 4 Januari baru hanya meja bundar. Meja-meja lain itu belum diantarkan. Jadi kita di transaksi ini hanya akan menginputkan meja bundar. Oke. Dan di sini ada nomor surat jalannya yaitu 9095. Terus pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke. Untuk langkah-langkahnya yang harus kita lakukan adalah klik pembelian. Lalu ini barang yang tadi kita beli, di tanggal 4 ini kita barangnya datang, makanya kita inputkan di penerimaan barang. Oke. Di sini yang baru mengantarkan barang yaitu PT Sentra Furniture. Jadi kita cari di sini Sentra Furniture. Untuk tanggal transaksinya kita masukkan tanggal transaksi saat terjadi yaitu 4 Januari 2019. Nomor terimanya itu 9095. Karena ini kelanjutan dari transaksi sebelumnya yaitu pesanan, ini kita klik diambil bagian pesanan karena tadi sebelumnya kita kan menginputkan data pesanan. Ini kita cari ini lalu klik lensanya, klik lagi PO 2019, lalu muncul yang meja bundar. Sama? Datanya nggak ditemukan. Siapa? Itu dulu. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah,
Selanjutnya kita klik info lainnya untuk memilih pengiriman. Mbak, itu di modulnya dipencet apa barangnya dulu, Mbak, diganti gudangnya, Mbak. Iya, sama aja. Oke, di sini pengirimannya itu kita cari mobil box. Nah, karena di sini kita tuh belum ada mobil box, untuk kedepannya itu kita mungkin akan memakai mobil box. Jadi, klik simpan mobil box sebagai data baru. Kita klik di sini. Sudah? Kalau sudah, kita balik lagi ke atas untuk memasukkan gudangnya. Balik lagi ke atasnya info, lalu klik meja bundar. Nah, untuk gudangnya di sini kita mau Ya, gimana? ya mobil box tadi kan kita belum ada mobil box, terus kan ada biru di bawah, simpan mobil box, itu disimpan dulu. Lalu kita ke atasnya info lainnya. Sudah bisa, transaksinya udah ada. Coba di-refresh aja. Tapi nggak bisa simpan dong, sudah kalau mau beli boxnya.
Ya. Ini sampai transaksi liquid. Sudah benerin dulu.
Oke, sampai di sini kita ganti gudangnya itu jadi gudang depan. Sudah? Kalau udah, kita klik lanjut. Ini sampai transaksi. Oh ya. Kalau sudah ini pesanannya kita simpan. Oke? Udah semuanya? Udah ditutup dulu ya. Ya, kita sampai transaksi 3 dulu. Suara saya kan? Kita sampai transaksi 3 dulu, kemudian kita lanjutkan minggu depan untuk transaksi 4 dan seterusnya. Mungkin mulai besok kita akan upload, makanya yang masih online segera offline, segera besok ke kampus. Kemudian kita masih punya utang 1 pertemuan ya, artinya agak kurang 1 pertemuan. Nanti didiskusikan lewat grup ya, kira-kira kapan kalian bisa, terus iLab IT juga bisa. Atau mau ditabung di belakang. Ya, yang Mbak Vika ya. Ya nanti diskusikan aja. Yang penting kalau bisa kita ngebut sebentar besok. Itu aja sementara untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di my class, kemudian absen di yang offline, kemudian juga silakan ditutup akuratnya karena kelas ini akan segera dipakai kelas berikutnya. Terima kasih, Jalep ya.